Sahabat Pustaka Suara, kita lanjutkan membaca buku Khusyuk di dalam Sholat. Kali ini kita akan membacakan bab khusyuk dan kesadaran. Memaknai khusyuk tidak boleh terlepas dari kesadaran, karena pada hakikatnya khusyuk itu tidak menghilangkan kesadaran seseorang. Yang ada justru malah dua hal tersebut saling berkaitan. Orang yang khusyuk pasti dia juga sadar dalam melakukan sesuatu yang sedang dia kerjakan. Begitupun sebaliknya, kalau tidak ada kesadaran terhadap perbuatan yang sedang dikerjakan, maka mustahil ia bisa menjalankannya dengan khusyuk. Maka dari itu syariat Islam melarang seseorang yang mau mengerjakan sholat tetapi dia dalam keadaan ngantuk, karena hal tersebut bisa menyebabkan dia tidak sadar atas kalimat apa saja yang diucapkannya ketika sholat. Masih mending kalau bacaan-bacaannya yang hukumnya sunnah ada yang sedikit terlewat lantaran ngantuk. Kalau gara-gara ngantuk ketika sholat kemudian lidahnya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, makanya Nabi sudah memperingatkan hal tersebut dalam beberapa hadisnya. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum fis salati falyanum hatta ya'lamu ma yaqra'u." Ketika salah seorang di antara kamu mengantuk dalam salat, maka tidurlah agar dia mengetahui apa yang dibacanya. Hadis lain yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, kalau salah seorang di antara kamu mengantuk sementara dia dalam keadaan sholat, hendaklah ia tidur terlebih dahulu hingga hilang ngantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap sholat, sedangkan ia dalam keadaan mengantuk, ia tidak akan tahu. Mungkin ia bermaksud meminta ampun, tetapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri. Imam Nawawi juga menjelaskan hadis di atas mengandung beberapa faedah di antaranya. Pertama, dorongan agar khusyuk ketika sholat. Kedua, hendaknya tetap terus semangat dalam melakukan ibadah. Ketiga, hendaklah yang dalam keadaan ngantuk untuk tidur terlebih dahulu supaya menghilangkan rasa kantuk yang melandanya. Kalau dilihat redaksi dalilnya, maka hal ini berlaku umum untuk salat wajib maupun salat sunnah. Baik salat tersebut dilakukan di malam maupun siang hari. Inilah pendapat mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Akan tetapi salat wajib jangan sampai dikerjakan keluar dari waktunya. Berbeda dengan pendapat dari Imam Malik dan sekelompok ulama yang menganggap bahwa hadis tersebut berlaku untuk salat malam seperti salat tahajud dan salat sunnah lainnya. Alasannya adalah karena pada saat itu kemungkinan besar orang yang mengerjakan salat tersebut diserang rasa kantuk. Umumnya seperti itu. Syarah Sahih Muslim 67-68. Antara imam dan kekhusyuan. Menjadi seorang pemimpin, imam bukanlah perkara yang sepele. Karena yang namanya pemimpin atau imam berarti dia sedang berada dalam keadaan memimpin orang lain. Orang lain tidak akan bersikap tanpa ada arahan dari sang imam. Berkaitan dengan kepemimpinan dalam sholat, maka sang imam harus berusaha untuk membawa para makmumnya agar bisa merasakan khusyuk ketika sholat berjamaah. Ada beberapa tips untuk mewujudkan suasana seperti itu. Pertama, dimulai dari diri sendiri. Ketika menjadi seorang imam, maka usahakan sebisa mungkin untuk menghadirkan rasa khusyuk dalam diri kita terlebih dahulu. Baru setelah itu sang imam membantu orang-orang yang sedang bermakmum kepadanya supaya bisa khusyuk pula. Kedua, perbagus suara dan bacaan. Ketika mengimami salat, khususnya salat jahir, yaitu salat subuh, maghrib, dan isya, usahakan untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang bagus, namun tetap memperhatikan kaidah tajwidnya. Terkadang orang hanya bermodalkan suara yang bagus, namun kaidah tajwidnya masih berantakan. Ada juga sebaliknya, kaidah tajwidnya benar, namun suaranya biasa-biasa saja. Jikalau keduanya bisa diterapkan, maka hal tersebut sangat bagus untuk membantu menciptakan kekhusyuan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk para makmum yang ada di belakangnya. Nabi pernah bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai.
Sebagian ulama memahami bahwa hadis di atas merupakan petunjuk untuk melantunkan Al-Quran dengan baik dan indah. Tujuannya tidak lain agar ayat-ayat yang dibaca terdengar enak dan indah. Dalam kitab At-Tibyan, Imam Nawawi menjelaskan bahwa ketika seseorang sedang memperindah bacaan Al-Quran lewat suaranya yang merdu, maka jangan sampai ia melanggar batasan-batasan tajwidnya. Tidak boleh memanjangkan bacaan yang harusnya pendek dan tidak boleh juga memendekkan bacaan yang harusnya panjang. Maka kalaupun tidak bisa menerapkan keduanya sekaligus, maka yang perlu diperhatikan adalah ketepatan dengan kaidah tajwid. Suaranya pas-pasan saja tapi bacaannya sesuai dengan tajwid itu lebih baik daripada suaranya bagus namun tajwidnya kocar-kacir. Ketiga, perhatikan kondisi makmum. Kalau menjadi imam, jangan sampai kelupaan kalau kita mempunyai makmum. Misalnya, jangan sampai memperpanjang sholat, baik itu bacaannya maupun gerakannya. Karena kondisi fisik dan kebutuhan orang-orang yang bermakmum kepada kita tidaklah sama antara satu dengan yang lainnya. Di sisi lain, hal tersebut bisa membuat hati makmum menjadi kocar-kacir. Bukan lagi mentadaburi bacaan salat yang sedang dibaca, namun yang ada malah hatinya berteriak-teriak. Lama banget sih, kapan selesainya? Rasulullah SAW sudah mengingatkan hal tersebut dari beberapa hadisnya. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza shalla ahadakum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihum ad-dha'ifa was-siqima wal kabir. Fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Jika salah seorang di antara kalian mengimami orang-orang, maka hendaklah ia meringankannya, karena di antara mereka ada yang lemah, sakit, dan orang tua. Akan tetapi jika dia sholat sendirian, maka dia boleh memperpanjang sesuka hatinya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Mas'ud bin Amru bin Al-Badri Al-Ansari, yang artinya seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, "Aku mengundurkan diri dari sholat subuh karena tindakan fulan berupa memanjang-manjangkan salat dalam mengimami kami. Tidaklah aku melihat Nabi SAW marah dalam suatu nasihat satu kali pun daripada kemarahannya pada waktu itu. Seraya beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat lari orang lain. Siapapun di antara kalian mengimami manusia, maka hendaklah dia meringkasnya, karena di belakangnya ada orang yang sudah tua, lemah, dan orang yang memiliki hajat." Hadis yang ketiga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, "Pernah suatu ketika aku sedang salat dan aku ingin memperpanjang salatku, namun aku mendengar tangisan anak kecil, maka aku memendekkan salatku karena aku tahu ibunya akan susah dengan adanya tangisan tersebut." Hadis keempat adalah asar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang artinya, belum pernah aku salat di belakang seorang imam pun yang lebih ringan dan lebih sempurna salatnya daripada Nabi SAW. Jika mendengar tangisan bayi, maka beliau ringankan salatnya karena khawatir ibunya akan terkena fitnah.